Pernah nggak sih kepikiran, kita ini selalu diajarin kalau sejarah manusia itu ibarat jalan tol yang lurus aja. Dari zaman purba yang gelap gulita, terus maju ke zaman modern yang terang benderang dan penuh kebebasan. Tapi, nah ini dia, gimana kalau selama ini kita salah? Gimana kalau sejarah kita ini sebenarnya bukan perjalanan menuju cahaya, tapi malah rentetan jebakan, jebakan tak terlihat yang diam-diam ngurung kita. Di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah pemikiran yang benar-benar bisa ngubah cara kita ngelihat dunia. Coba deh tanya ke diri sendiri sekarang juga. Pikiran-pikiran yang lewat di kepala Anda hari ini, pilihan-pilihan yang baru aja Anda buat, itu beneran murni 100% pilihan Anda sendiri nggak sih? Nah, ada satu filsuf Prancis namanya Michel Foucault. Dia ini datang ibarat badai yang langsung ngobrak-ngobrik ilusi kebebasan kita itu. Foucault ini unik. Dia nggak peduli tuh sama pertanyaan apakah manusia zaman sekarang lebih pintar dari zaman dulu. Enggak. Dia malah nanya sesuatu yang jauh lebih bikin merinding. Gimana kalau setiap era di sejarah itu secara diam-diam maksa manusia buat cuma bisa mikirin hal-hal tertentu aja dan bikin kita benar-benar mustahil buat mikirin hal di luar itu. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh bayangin sebuah akuarium. Ikan yang berenang ke sana kemari di dalamnya itu, ya dia nggak pernah sadar kalau dia hidup di dalam air. Kenapa coba? Ya karena buat si ikan, air itu bukan suatu benda asing. Air itu adalah medium yang ngebentuk seluruh dunianya. Menurut Foucault, kita nih, manusia modern, persis banget kayak ikan itu. Kita ini lagi berenang di dalam air berupa sistem pengetahuan zaman kita. Kita benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan yang paling ngeri dari sistem ini adalah kita bahkan nggak pernah sadar kalau sistem itu lagi nyelimutin kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, Foucault punya nama khusus nih buat si air dalam metafora akuarium tadi. Dia nyebutnya episteme. Episteme ini bukan cuma satu atau dua ide yang lagi tren ya, bukan. Ini tuh lebih ke fondasi bawah tanah yang tersembunyi banget. Fondasi inilah yang secara tak kasat mata ngedikte apa sih yang kita anggap masuk akal, apa yang ilmiah, apa yang normal, atau bahkan apa yang kita anggap nyata. Yang bikin Foucault keren adalah dia nyadar kalau dia nggak perlu capek-capek neliti raja-raja yang berkuasa atau perang besar buat nemuin aturan ini. Dia cuma perlu ngelihat aturan diam yang ngatur pikiran kita sendiri. Terus di mana Foucault nyari episteme ini? Alih-alih pergi ke medan perang, dia malah masuk ke ruang-ruang yang jauh lebih sepi. Tempat-tempat yang selama ini kita pikir biasa aja, netral, tempat sehari-hari. Kayak misalnya kamus, tempat kita nyusun bahasa, terus rumah sakit, laboratorium, sistem pengelompokan tumbuhan, sampai ke ilmu ekonomi. Justru di ruang-ruang netral yang secara diam-diam ngebangun struktur peradaban inilah, dia nemuin sesuatu yang benar-benar ngubah cara kita ngelihat sejarah umat manusia. Dia ngelihat kalau manusia di setiap era itu nggak cuma punya pengetahuan yang beda-beda, tapi mereka benar-benar hidup di dalam struktur realitas yang beda total. Dan ini ngasih gambaran yang luar biasa banget soal pergeseran sejarah kita. Bayangin gini, di era klasik dulu, manusia itu ngelihat dunia kayak sebuah lemari besar yang penuh sama label. Ilmu pengetahuan waktu itu obsesi banget buat ngerapiin dunia luar. Ngasih nama buat tanaman, ngelumpukin hewan. Dunia tuh rasanya udah kayak museum raksasa. Tapi tiba-tiba, boom, terjadi semacam gempa bumi epistemologis di bawah tanah. Ini bukan evolusi yang pelan-pelan ya, tapi pergeseran tiba-tiba yang ngelahirin peradaban modern. Tiba-tiba aja, fokusnya muter 180 derajat. Kita nggak lagi cuma ngasih label ke dunia luar, tapi kita jadiin diri kita sendiri sebagai objek utama penelitian. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu kayak psikologi dan sosiologi. Kita mulai ngebedah diri kita sendiri. Tapi pergeseran fokus ini malah bawa kita ke sebuah rentetan kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Gini urutannya. Pertama, kita punya dorongan kuat banget buat memahami diri kita sendiri. Kedua, buat ngelakuin itu, kita bikin deh institusi-institusi modern kayak rumah sakit, penjara, dan sekolah. Nah, perhatiin langkah ketiga ini nih. Pas kita selesai ngebangun institusi-institusi itu, malah mereka yang balik ngedefinisiin siapa kita. Rumah sakit nggak cuma nyembuhin, tapi dia juga megang kuasa buat nentuin siapa yang waras. Penjara nggak cuma ngehukum, dia ngedikte siapa yang normal. Sekolah nggak cuma ngajar, tapi dia nentuin cara mikir kayak apa yang dianggap sah. Jadi, makin kita berusaha memahami umat manusia, makin kita ngebangun institusi yang ya pada akhirnya ngejebak kita di dalam definisi mereka sendiri. Pengetahuan itu nggak netral, teman-teman. Pengetahuan itu mesin pembuat realitas. Jadi, apa poin utamanya? Kepercayaan kita selama ini yang ngerasa kalau manusia modern itu jauh lebih objektif, lebih bebas, dan lebih rasional dari nenek moyang kita, ya itu mungkin cuma ilusi aja buat nenangin diri. Foucault ngasih pukulan telak banget ke ego kita.
Kita kegeeran, ngerasa udah berdiri di puncak objektivitas. Padahal kenyataannya, kita mungkin sama sekali nggak lagi ngelihat kebenaran absolut. Kita cuma lagi jalanin hidup di dalam versi update terbaru dari penjara pikiran kita sendiri. Singkatnya, kita cuma pindah akuarium. Terus gimana ceritanya teori ini ngebentuk realitas kita sekarang? Gini, kita emang udah nggak diikat pakai rantai besi lagi, tapi rantai kita di era modern ini terbuat dari data dan metrik yang ampun-ampunan kejamnya. Coba deh pikirin soal nilai akademik, skor IQ, engagement rate, jumlah followers, produktivitas, sampai ke seberapa lama rentang perhatian alias attention span kita. Di zaman now, nilai kita sebagai manusia itu terus-terusan diukur pakai angka dan algoritma statistik. Dan yang paling ngeri, tanpa kita sadari, kita mulai ngebangun identitas dan harga diri kita murni berdasarkan angka-angka ini. Kalau mau lihat bukti paling nyata dari teorinya Foucault hari ini, coba aja cek genggaman tangan Anda sekarang. Ya, akuarium media sosial. Di platform-platform ini, kita tuh sebenarnya nggak sekedar sharing momen jalan-jalan atau kelihatan sehari-hari. Jauh lebih dalam dari itu, algoritma secara halus tapi pasti ngajarin kita konten apa sih yang menarik, apa yang layak ditonton, dan apa sih definisi sukses itu. Terus gimana respons kita? Kita mulai ngedit hidup kita crop bagian-bagian yang nggak sesuai, dan kita atur behavior kita supaya cocok sama selera si algoritma. Secara sukarela kita ngebentuk diri kita biar pas sama akuarium digital ini. Dan paradoks ngeri ini nggak cuma berhenti di layar HP kita, tapi juga masuk ke ruang kelas anak-anak kita. Ini tuh kontradiksi terbesar di pendidikan modern kita. Di satu sisi, murid-murid terus-terusan didorong, ayo dong unik, ayo mikir bebas, harus kreatif. Tapi di sisi lain, kreativitas dan keunikan itu diukur, diuji, dan dievaluasi pakai satu sistem metrik standar yang dipukul rata buat semua orang. Hasilnya gimana? Kita nyiptain generasi yang disuruh mikir out of the box, tapi di saat yang sama mereka ketakutan setengah mati buat bikin kesalahan karena mereka harus tunduk sama sistem penilaian yang kaku banget. Ini dia kejeniusan paling menakutkan dari sistem pengetahuan modern kita. Kita ini perlahan-lahan kehilangan kemampuan buat ngeritik kerangka berpikir itu sendiri, karena ya sistemnya kerja dengan sangat halus. Nggak ada tuh sosok diktator galak yang maksa kita. Malahan kita enjoy kok sama metrik-metrik itu. Kita seneng kan ngejar likes dan dapat nilai tinggi. Dan karena kita enjoy, kita tertipu. Kita ngerasa kita yang pegang kendali. Padahal sistem paling kuat itu bukan sistem yang maksa kita buat tunduk, tapi sistem yang bikin kita percaya kalau kita lagi milih secara bebas. Penjara yang paling susah dihancurin itu adalah penjara yang bikin tahanannya nggak sadar kalau mereka lagi dikurung. Nah, tarik napas sebentar, karena sekarang kita lagi ngalamin pergeseran zaman itu lagi. Kita lagi masuk ke era di mana analisis Foucault dari masa lalu tiba-tiba kerasa kayak alarm peringatan dari masa depan. Kedatangan Artificial Intelligence atau AI. Di era AI, fungsi dari pengetahuan itu berubah drastis. Pengetahuan nggak cuma lagi jadi sesuatu yang disimpan atau dicari sama manusia. Sekarang pengetahuan itu secara aktif diprediksi sama mesin. Dinamikanya berubah 180 derajat dan jujur aja, implikasinya lumayan bikin merinding. Coba pikirin ini baik-baik. Kalau sistem pengetahuan itu adalah hal yang ngedefinisiin dan ngebentuk umat manusia, terus gimana nasibnya kalau sekarang sistem itu nggak lagi dijalanin sama manusia, tapi sama mesin? Kita lagi ngomongin algoritma yang bisa memahami pola kelakuan kita jauh lebih cepat daripada kita mahamin diri kita sendiri. Mesin yang bisa nebak tombol apa yang bakal kita klik bahkan beberapa detik sebelum kita sendiri nyadar kalau kita pengen ngeklik itu. Jadi masa depan itu kayaknya nggak bakal mirip film-film Hollywood di mana kita perang tembak-tembakan ngelawan robot AI. Nggak gitu. Masa depan itu adalah perang sunyi buat ngerebutin kesadaran manusia itu sendiri. Ketika sebuah algoritma tak kasat mata punya kuasa penuh buat nentuin berita apa yang masuk ke layar kita, informasi apa yang kita pelajarin, tokoh mana yang kita idolain, isu apa yang bikin kita parno, dan pada ujungnya ngebentuk siapa diri kita, maka garis batas antara mana yang murni pikiran manusia dan mana yang cuma hasil rancangan mesin bakal membaur sampai hilang sama sekali. Pada akhirnya, apa sih yang bisa kita ambil dari penelusuran ide Foucault ini? Emang sih, ini bukan tipe kesimpulan yang bikin hati tenang. Foucault tuh ibarat lagi naruh cermin sejarah tepat di depan muka kita. Dan cermin itu ngasih lihat fakta yang bikin gelisah. Bahwa sejarah manusia itu bukan cuma sekedar catatan tentang ide-ide yang berubah dari masa ke masa. Sejarah itu adalah perubahan dramatis tentang batas-batas apa yang mungkin dipikirin manusia di setiap zamannya. Masalah terbesar kita sekarang ini, ya mungkin bukan karena kita kurang informasi, tapi karena kita terlalu buta sama struktur tak terlihat yang diam-diam lagi nyetak isi kepala kita. Jadi, sebagai penutup di paparan kali ini, saya nggak bakal ngasih Anda jawaban yang mutlak.
Tapi saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah pertanyaan yang mungkin bakal jadi skill paling krusial di masa depan. Nanti pas Anda lagi berdebat sama orang, pas Anda lagi pengen banget sesuatu, atau pas Anda meyakini sebuah kebenaran, coba pause sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apakah cara mikirku ini benar-benar murni milikku? Atau ini semua cuma hasil dari desain sistem tempat aku hidup? Terima kasih udah ikut mikir bareng hari ini dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.